menjadikan Bali sebagai salah satu tempat favorit dunia. Pulau Bali adalah daerah yang sering sekali dikunjungi oleh wisatawan. Diketahui bahwa daerah yang sering dijuluki sebagai Pulau Dewata tersebut tidak saja dikunjungi oleh wisatawan domestik, melainkan dikunjungi juga oleh wisatawan mancanegara. Bali memiliki banyak wisata alam yang bisa memanjakan mata kita. Selain alamnya yang indah, budaya Bali yang kental dan masih lestari dijaga menjadikan Bali sebagai salah satu tempat favorit dunia. Bali menyuguhkan wisata alam dan budaya yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Di balik keindahan Pulau Dewata tersebut, ternyata ada banyak larangan yang harus dipatuhi dan patut dipelajari dan dipertimbangkan oleh wisatawan-wisatawan yang hendak berlibur di Bali. Berikut larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar di Pulau Bali. Yang pertama, saat cuntake atau sebel. Bagi wanita yang sedang berhalangan atau sedang datang bulan, dilarang memasuki ke dalam areal pura atau areal tempat suci karena akan mengotori kesucian tempat suci tersebut. Bukan saja saat dalam keadaan datang bulan atau haid, seseorang yang sedang berduka juga dilarang untuk memasuki areal pura atau tempat suci yang ada di Bali. Karena kalau hal tersebut dilanggar bisa mendatangkan keburukan bagi si pelanggar dan juga desa setempat. Makna sesungguhnya larangan tersebut adalah ketika seseorang sedang datang bulan ataupun berduka, merupakan saat-saat di mana tubuh kita kurang stabil, bahkan mengalami kelelahan. Untuk itu, orang-orang yang sedang mengalami datang bulan ataupun dalam keadaan berduka diberikan dispensasi untuk tidak mengikuti upacara-upacara yang berlangsung di areal pura atau tempat suci di Bali. Sebenarnya orang yang sedang datang bulan ataupun yang sedang berduka dianjurkan untuk beristirahat tanpa mengikuti kegiatan-kegiatan agama, terutama kegiatan-kegiatan agama yang ada di pura atau areal suci. Terkadang banyak juga yang menganggap kalau aturan-aturan tersebut malah mendiskriminasikan seorang wanita. Tapi sesungguhnya justru aturan-aturan tersebut malah memuliakan seorang wanita. Larangan yang kedua adalah menggunakan flash kamera. Menggunakan flash kamera terutama pada saat memotret ataupun memvideokan orang-orang yang sedang beribadah sangatlah mengganggu. Bahkan orang-orang di Bali dilarang memposisikan dirinya lebih tinggi dari para pendeta ataupun orang tua. Selain itu, dilarang juga memposisikan diri kita lebih tinggi dari sesaji ataupun banten. Yang ketiga adalah pakaian saat pergi ke pura atau tempat suci. Pura atau tempat suci di Bali sering sekali dijadikan sebagai objek wisata karena memiliki arsitektur yang indah dan juga bersejarah. Namun perlu diingat bagi wisatawan yang hendak memasuki areal pura atau tempat suci, hendaknya memiliki izin terlebih dahulu karena tidak semua tempat suci di Bali dijadikan sebagai objek wisata. Dan juga tak kalah penting bahwa kita diwajibkan memakai selendang atau kain sebelum memasuki sebuah pura. Yang keempat yaitu berbicara yang sopan. Setiap jengkal tanah di Bali merupakan wilayah yang sakral. Untuk itu diperlukan sikap dan etika yang sopan saat berbicara, terutama di tempat-tempat yang disucikan di Bali. Dilarang berbicara kasar dan melakukan hal tercela, dan jika hal tersebut dilakukan maka akan terjadi hal-hal yang buruk menimpa dirinya. Hal seperti ini sudah banyak diceritakan oleh orang-orang yang pernah mengunjungi Bali. Hal ini banyak diceritakan oleh orang-orang yang dengan sengaja berkata kasar dan juga melakukan hal yang tercela di Bali. Adapun konsekuensinya bisa terjadi kesurupan ataupun paling parahnya bisa mengalami sakit. Yang kelima, menginjak sesajian. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali diharapkan berhati-hati saat berjalan.
Hal ini dikarenakan karena bisa saja kita menginjak banten atau sesajian yang dipersembahkan di depan pintu gerbang sebuah rumah ataupun pura yang ada di Bali. Orang Bali biasanya sembahyang atau menghaturkan sesajen di hadapan atau di depan pintu gerbang rumah mereka masing-masing untuk memohon keselamatan dan juga kerahayuan. Bagi kalian yang tidak sengaja menginjak banten atau sesaji tersebut, cukup mengucapkan permintaan maaf di dalam hati. Tapi jangan pernah coba-coba untuk melakukannya secara sengaja. Yang keenam, ada etika bertanya di jalan di Bali. Jika seseorang yang sedang berwisata di Bali, diharapkan menunjukkan kesopanan di saat mereka sedang meminta bantuan di sebuah jalan. Maka juga harus menunjukkan etika kesopanan saat meminta bantuan kepada seseorang. Jika hendak meminta bantuan, seharusnya berbicara dengan sopan dan menggunakan tangan kanan ketika kita memberi, menerima, ataupun menunjuk. Perilaku tersebut merupakan etika kesopanan yang ada di Bali, sehingga orang-orang akan merasa dihormati dan dengan senang hati akan membantu. Yang ketujuh yaitu memegang kepala orang. Orang Bali menganggap bahwa kepala merupakan bagian tubuh yang paling suci. Disarankan bagi para wisatawan atau pendatang di Bali tidak sembarangan memegang kepala orang Bali, terutama kepala para orang tua atau orang yang lebih tua dan pendeta. Selanjutnya, menaruh jemuran sembarangan. Di Bali ada istilah hulu dan juga teben, di mana area hulu biasanya diperuntukkan untuk hal-hal yang suci dan teben diperuntukkan untuk hal-hal yang kurang suci. Seperti halnya menjemur pakaian, diwajibkan menjemur pakaian di bawah dan jauh dari tempat suci. Tempat menaruh pakaian atas dan juga bawah juga perlu diperhatikan. Di Bali tidak diperbolehkan menjemur pakaian dalam di jemuran paling atas. Itulah beberapa larangan-larangan yang perlu kita ketahui sebelum kita berkunjung ke Bali. Larangan-larangan tersebut sebenarnya ditujukan untuk keharmonisan kita semua yang ada di Bali.